Selamat siang Bapak Ibu. Siang. Baiklah, pada siang hari ini kita mendapatkan kesempatan yang baik untuk berkumpul, di mana salah satu rekan guru kita akan melaksanakan rencana tindak lanjut diseminasi terkait kegiatan PJOK, PKG PJOK yang diselenggarakan oleh BGP Provinsi Bali. Namun sebelum kita mulai, marilah kita dengan tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur ke hadapan Tuhan. Semoga kegiatan yang akan kita laksanakan hari ini berjalan dengan baik dan tentunya mendapatkan hasil yang baik pula. Yang awali dengan tangan jali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang tiang hormati Pak Wayan selaku narasumber dalam kegiatan ini, Bapak Ibu peserta, rekan guru yang tiang hormati pula, tentunya tiang berharap Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik dan mendapatkan ilmu baru begitu. Termasuk juga Pak Wayan, nanti yang berharap juga semoga apa yang Pak Wayan sajikan ini bermanfaat tentunya sebagai mungkin untuk teman-teman rekan-rekan guru yang lain agar bisa teori-teori yang Pak Wayan sajikan diadopsi untuk kegiatan pembelajaran di kelas. Untuk mempersingkat waktu, silakan Pak Wayan menyampaikannya. Terima kasih untuk Pak Kepala Sekolah dalam hal ini sebagai penanggung jawab baik di sekolah maupun di kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sekolah. Untuk mempersingkat waktu, saya mohon izin untuk berdiri pada Kepala Sekolah tanpa mengurangi rasa hormat saya. Untuk lebih jelasnya, saya akan menyampaikan lewat berdiri. Baik, langsung saja saya sampaikan terkait dengan rencana tindak lanjut dalam kegiatan diseminasi PKG PJOK yang saya ikuti dari mulai bulan Oktober sampai dengan berakhir nanti di bulan Desember. Dengan rencana lanjut nanti di bulan ini nanti akan saya mengadakan kegiatan SEM itu absen nanti saya akan menjelaskan. Nah, rencana tindak lanjut festival olahraga permainan bola tangan. Nah, di sini membangun karakter bangsa dengan pembelajaran sport education model. Nah, SEM itu adalah sport education model. Oleh saya sendiri, Iwayan Juliarte, sebagai guru PJOK di SD Negeri 4 Tata. Nah, selanjutnya mengenai latar belakang. SEM adalah model pendidikan dalam PJOK yang memberikan pendekatan secara holistik dan menarik untuk peserta didik menjadi individu yang sehat secara fisik, mental, dan sosial, serta mengalami kompetensi langsung, menghadapi tantangan dan belajar dari pengalaman nyata. SEM mengakomodir serta melibatkan peserta didik dalam memberikan pilihan, suara, dan kepemilikan peserta didik dalam meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dengan memberikan mereka kontrol atas topik dan metode pembelajaran serta memanfaatkan aset yang ada di dalam sekolah seperti aset manusia, aset fisik, dan finansial. Pada hal ini, guru PJOK memfasilitasi peserta didik untuk mengenal lebih dekat lagi kepada peserta didik tentang festival permainan bola tangan. Nah, itu terkait latar belakang dari kegiatan yang saya lakukan. Selanjutnya mengenai tujuan program. Nah, yang tujuan program di sini yaitu
memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik, serta mengembangkan nilai sikap mandiri, kolaboratif, berpikir kritis, tanggung jawab untuk merancang aktivitas gerak melalui permainan bola tangan. Selanjutnya, indikator ketercapaian tujuan. Nah, yang pertama di sini peserta didik dapat merencanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan kompetisi permainan bola tangan. Yang kedua, peserta didik dapat menyampaikan suara, ide atau gagasannya, serta memilih peran yang sesuai dengan potensi dan niatnya masing-masing, minatnya masing-masing. Terus yang ketiga, peserta didik dapat mengimplementasikan nilai tanggung jawab, kerjasama, percaya diri dalam menyampaikan pendapat. Nah, itu terkait dengan tujuan program dan indikator ketercapaian tujuan. Untuk selanjutnya, capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Nah, yang pertama saya sampaikan capaian. Nah, capaian yang di sini yang diharapkan adalah peserta didik dapat merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kompetisi sesuai dengan perannya, serta menerapkan nilai fair play dan kolaborasi melalui permainan bola tangan. Langkah-langkah yang akan dilaksanakan, peserta didik akan terus dilibatkan selama program berlangsung, mulai dari perencanaan, penyiapan pertandingan, puncak pertandingan, pencatatan pertandingan, festivity sampai dengan evaluasi dan refleksi, yang mana dalam prosesnya peserta didik akan diberikan kesempatan untuk menyuarakan ide atau gagasannya. Selanjutnya ke hasil yang diharapkan. Nah, ini hasil yang diharapkan. Nah, peserta didik dapat memahami, mempraktekkan, menjalankan kegiatan festival bola tangan ini dengan sebagai pemain, sebagai panitia, dan sebagai penonton, serta mengevaluasi kompetisi sesuai dengan perannya, serta menerapkan nilai fair play dan kolaborasi melalui permainan bola tangan. Selanjutnya, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Nah, di sini akan ada beberapa, saya akan jelaskan terkait dengan struktur. Yang pertama, struktur. Nah, program ini merupakan kegiatan kokurikuler. Nah, kokurikuler ini kegiatan di luar kegiatan jam sekolah. Jadi kegiatan ini dilaksanakan di luar jam sekolah, yang dilaksanakan di sekolah dan ditujukan kepada peserta didik fase C, yaitu kelas 5 dan 6 di Sekolah Dasar Negeri 4 Data ini. Perencanaan dan pelaksanaan. Nah, yang pertama, perencanaan minggu kedua bulan November tahun 2024. Terus yang kedua, sosialisasi minggu ketiga bulan November 2024. Yang ketiga, persiapan minggu keempat bulan November 2024. Dan terakhir, pelaksanaan minggu ke-1 bulan Desember. Jadi kegiatan festival ini akan dilaksanakan di awal minggu pertama di bulan Desember. Semoga nanti bisa berjalan sesuai dengan perencanaan. Mitra. Nah, mitra di sini yang pertama ada kepala sekolah sebagai penanggung jawab dan evaluator kegiatan yang nantinya akan saya laksanakan. Terus yang kedua, rekan guru sejawat. Nanti akan ada rekan-rekan guru yang akan saya libatkan juga, baik nanti sebagai evaluator, sebagai fasilitator untuk kepentingan peserta didik. Yang terakhir adalah peserta didik fase C, di mana kelas 5 dan 6 sebagai nanti peserta didik di sini sebagai pemain juga, sekaligus sebagai panitia. Jadi yang melaksanakan kegiatan ini dan yang sebagai sana adalah perlu peserta didik. Jadi sebagai pemain peserta didik, sebagai panitia juga peserta didik. Nah, nanti saya sebagai guru PJOK di sini sebagai fasilitator, dan guru-guru yang lain juga sebagai fasilitator juga.
Selanjutnya tentang pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Nah, yang pertama aset yang dimiliki sekolah. Nah, di sini ada aset manusia. Nah, aset manusianya itu nanti ada kepala sekolah, ada guru dan peserta didik. Terus ada aset fisik. Nah, aset fisik di sini yang nanti yang digunakan adalah lapangan halaman atau lapangan sekolah atau halaman sekolah. Ada bola. Terus ada nanti sound system. Nah, nanti akan menggunakan sound system sebagai pengeras suara untuk membantu kegiatan perlombaan yang akan dilaksanakan. Terus penggunaan sumber daya. Nah, yang pertama memilih guru yang memiliki pengalaman. Dalam artian nanti ada guru yang saya libatkan yang sudah memiliki pengalaman dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang mungkin dilakukan di luar sekolah. Nanti akan saya minta bantuannya sebagai fasilitator dan juga membantu peserta didik dalam menjalankan festival ini. Terus yang kedua, memanfaatkan fasilitas sekolah yang ada. Nah, jadi karena satu, kita memiliki, walaupun tidak lengkap fasilitas yang kita miliki, kita maksimalkan apa yang ada. Yang selanjutnya, mengoptimalkan peran guru dalam membimbing siswa. Nah, nanti pada saat pembimbingan, kita sebagai guru akan membimbing full siswa agar kegiatan festival ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Nah, sehingga peserta didik benar-benar menikmati apa yang mereka lakukan atau mereka laksanakan nanti di lapangan. Terus yang selanjutnya rencana evaluasi. Nah, di sini pelaksanaan evaluasi, nanti akan ada observasi. Nah, selama kegiatan nanti akan ada observasi. Nanti observasinya siswa akan menilai temannya sendiri. Jadi yang menilai temannya itu adalah peserta didik sendiri. Baik dalam hal kerjasama dalam timnya, sportivitas dan tanggung jawab di masing-masing timnya. Terus nanti juga akan ada wawancara dengan peserta didik terkait dengan apa yang telah dilaksanakan. Mungkin menanyakan tentang perasaannya, apakah mereka senang, apakah mereka bahagia dengan kegiatan yang telah dilaksanakan. Terus yang selanjutnya ada refleksi peserta didik dan guru. Nah, nanti akan ada juga refleksi baik dari peserta didik itu secara langsung maupun nanti akan saya sendiri maupun guru-guru yang lain, baik itu kepala sekolah, rekan guru dan juga saya sendiri. Nah, itu terkait dengan rencana aksi, evaluasi. Untuk selanjutnya kemungkinan, tantangan dan solusi. Nah, di sini akan kemungkinan pasti ada tantangan dan saya juga sudah paparkan beberapa solusi. Nah, yang pertama tantangannya pengenalan SEM. Nah, pengenalan SEM ini Sport Education Model sebagai model pembelajaran yang belum pernah diterapkan di Sekolah Dasar Negeri 4 Atas. Nah, kebetulan selama saya di sini belum pernah menerapkan SEM. Nah, jadi SEM ini saya dapat di kegiatan diseminasi PKG PJOK. Jadi untuk tahun ini saya akan terapkan dan semoga bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, pengelolaan kelas dan penjadwalan kriteria penilaian untuk menilai keberhasilan SEM. Nanti akan ada penilaian terkait dengan kegiatan SEM yang akan dilaksanakan, apakah itu dikatakan berjalan dengan baik ataupun tidak. Terus yang kedua itu solusi. Nah, yang pertama melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai pengertian dan manfaat SEM pada warga sekolah, baik itu kita guru maupun kepada peserta didik. Terus yang kedua, menyusun perencanaan dan jadwal yang efisien untuk mengakomodasi SEM. Jadi di sini nanti akan disusun jadwal di mana kegiatan itu akan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan awal, yaitu nanti pelaksanaannya di minggu pertama di bulan Desember. Terus yang ketiga, menggunakan penilaian berbasis asesmen autentik. Nah, nanti akan ada penilaian asesmen autentik yang dilaksanakan baik
dari peserta didik maupun dari guru. Itu terkait dengan tantangan dan solusi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan rencana tindak lanjut saya dalam mengikuti kegiatan diseminasi PKG PJOK. Untuk pemaparan materinya cukup sampai di sini. Nanti kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Apabila nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan guru maupun Bapak Kepala Sekolah bisa disampaikan. Nanti akan kita bahas bersama-sama terkait saran maupun masukan yang lainnya. Untuk waktu dipersilakan untuk Pak Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru yang lainnya. Apabila ada masukan, saran, dipersilakan. Saya ingin bertanya. Oh iya, silakan Bu. Bagaimana caranya memperkenalkan mainan ini untuk anak-anak? Oke. Mungkin saya tanggapi langsung dulu setiap pertanyaan yang ada. Nanti biar tidak terlalu banyak pertanyaan juga, biar tidak menumpuk. Yang pertama saya langsung tanggapi terkait bagaimana mengenalkan permainan bola tangan ini. Ya, kebetulan kegiatan atau permainan bola tangan ini memang belum masuk di kurikulum kita. Jadi memang permainan bola tangan ini sudah lama ada, tapi belum masuk ke kurikulum kita. Jadi nanti sesuai dengan perencanaan, nanti akan ada pemberian materi kepada peserta didik, apa itu kegiatan SEM, apa itu kegiatan bola tangan, bagaimana cara memainkan, peraturannya bagaimana, nanti akan ada waktunya. Nanti akan saya sosialisasikan kepada peserta didik, dan saya akan berikan latihan-latihan kepada peserta didik, sehingga nanti pada saat kegiatan puncak atau festival itu dilaksanakan, peserta didik bisa memainkan sesuai dengan poin-poinnya, dalam artian bagaimana peraturannya biar anak-anak peserta didik mengerti, bagaimana cara memainkannya, dan bagaimana caranya mencetakin. Jadi di sana nanti akan ada tahap-tahapan berikutnya. Nah, untuk hari ini kan baru pemaparan rencana tindak lanjut. Nanti akan ada kegiatan sosialisasi lagi sampai kegiatan puncaknya. Seperti ini, Bunga. Mungkin sudah jelas. Ada lagi mungkin dari teman-teman atau Pak Kepala Sekolah? Terima kasih Pak Wayan atas waktunya. Yeah. Yang sangat tertarik sekali dengan pemaparan Pak Wayan terkait model pembelajaran SEM Yeah. yang baru dengar gitu ya. Yeah. Harapan yang tentunya penggunaan model ini bukan hanya di fokus di mata pelajaran PJOK, khususnya di permainan bola tangan saja, kan kalau memang memungkinkan bisa diaplikasikan pada mata pelajaran yang lain, itu pada materi-materi tertentu yang mungkin baik itu di fase A, mungkin di fase B untuk anak-anak. Jadi alangkah bagusnya nanti kita adopsi, dan tentunya Bapak Ibu mungkin bisa lebih belajar banyak dari Pak Wayan, dan yang harapan Pak Wayan itu tidak nanti suka-suka dengan teman-teman untuk berbagi lah terkait model pembelajaran SEM ini. Terima kasih Pak Kepala Sekolah terkait dengan masukannya. Memang benar, dalam artian SEM ini tidak ditunjukkan untuk mata pelajaran PJOK saja, tapi juga bisa kita laksanakan di setiap kelas, di setiap fasenya, baik itu di kelas fase A, fase B, kelas 1, 2, 3, dan 4. Semua siswa bisa terlibat dalam hal ini. Nanti kemungkinan nanti pada saat pelaksanaan nanti akan saya libatkan juga Pak, kelas fase C-nya, fase A dan B-nya. Nanti saya libatkan anak-anak di kelas 1 sampai 4 sebagai penonton, sehingga kegiatan ini bisa meriah dengan adanya penonton yang lumayan banyak, sehingga anak-anak yang mendukung temannya, oh itu kakak saya, pasti otomatis memberikan semangat pada kakaknya. Nah,
terkait dengan kegiatan SEM, banyak yang kita bisa lakukan, baik mengenalkan permainan tradisional kepada peserta didik, sehingga peserta didik tidak lupa akan warisan leluhur yang sudah ada. Jadi bukan hanya kegiatan olahraga yang itu aja yang bisa dilaksanakan, tetapi kegiatan-kegiatan yang lain yang bersifat baik di kegiatan jeda semester juga bisa dilaksanakan, atau tengah semester. Nah, itu kan ada kegiatan itu bisa dilaksanakan. Nah, dengan lebih banyak melibatkan peserta didik. Jadi kita nanti sebagai guru hanya memfasilitasi peserta didik. Mungkin seperti itu, Pak Ade, dan rekan-rekan guru yang lain yang bisa yang paparkan terkait dengan masukannya Pak Kepala Sekolah. Terima kasih untuk masukannya. Semoga ke depan bisa berbagi hal baik juga untuk teman-teman guru yang lain. Mungkin ada lagi yang dipertanyakan. Bapak Ibu kalau memang ada hal yang perlu kita diskusikan terkait rencana tidak lanjut saya, kalau tidak ada, saya kembalikan ke Pak Kepala Sekolah, karena tadi untuk membuka kegiatan ini Pak Kepala Sekolah, untuk menutupnya juga saya mohon kepada Pak Kepala Sekolah untuk waktu. Saya persilakan. Terima kasih Pak Wayan, sangat menarik sekali niki pemaparannya. Tentunya rekan-rekan guru yang lain mendapatkan ilmu baru istilahnya, dan yang berharap juga Bapak Ibu bukan di pelajaran PJOK saja, karena kita coba adopsi niki pada pelajaran yang lain, terutama di kelas fase A, di mana anak-anak cenderung lebih banyak bermain, sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita di kelas bisa tercapai, dan tentunya bisa meningkatkan hasil belajar siswa. Kalau memang sudah tidak ada yang didiskusikan, kegiatan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kembali saya ucapkan terima kasih kepada Pak Wayan, begitu juga dengan rekan-rekan guru yang lain sudah mengikuti kegiatan dengan baik. Yang akhiri dengan Parama Santi. Om Santi. Om